Mari kita menundukkan muka dulu, mengheningkan cipta, hadiah Fatihah pada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, pada semua guru-guru kita, semua aulia illah, dan semua dan kedua orang tua kita, yang dengan beliau kita hadir di muka bumi ini, pada keluarga, sahabat, dan seluruh anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya kepada tubuh, jiwa, dan roh kita, dengan harapan apa yang menjadi pembahasan di kali ini merupakan ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa kita implementasikan, bisa kita praktekkan, yang menghantarkan kita kepada menjadi orang-orang yang benar-benar memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di atas muka bumi, dan kita diberikan kemudahan di dalam semua urusan, dan dibukakan pintu hati, pintu kecerdasan, dibukakan pintu hidayah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang memiliki hidup yang lebih bermakna. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Kemarin kan kita sudah bahas tentang ini ya, tentang proses terjadinya kotoran hati atau kotoran jiwa. Nah, di review sedikit aja. Kemarin yang sudah kita bahas, kotoran hati itu terjadi ketika kita mulai balik, karena ketika di usia balik itu sudah ada timbul nafsu, kita sudah melihat gebiarnya dunia, sudah mulai ada perasaan memiliki, dan itu berangsur-angsur gitu ya, berangsur-angsur kita di sini ada noda-noda gitu. Karena noda-noda ini tidak langsung membuat tubuh menjadi down, menjadi sakit secara tubuh fisik, maka ini kita tidak kita sadari, atau kita tidak tahu gitulah. Kita tidak tahu. Baru setelah terjadi parah, yang mengerat, baru ada dampaknya kepada kesehatan tubuh. Nah, baru saat itu kita menyadari, baru cari solusi gitu. Baru cari obat, cari solusi gitu. Karena semua penyakit sebenarnya itu akarnya adalah dari pikiran gitu. Dari pikiran, perasaan, emosi gitu. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Nah, ini ya, jadi semua emosi ya yang timbul dari jiwa ini. Jiwa itu apa kemarin? Pikiran, perasaan, emosi, memori, ilusi gitu ya. Atau apa? Imajinasi kan gitu ya. Tak hapus dulu. Gitu. Isinya jiwa itu apa kemarin? Pikiran, perasaan, emosi, memori, dan imajinasi. Kan gitu. Nah, ketika itu, jadi ketika pikiran itu negatif, itu mempengaruhi
mempengaruhi apa? Mempengaruhi perilaku. Jadi terbentuknya perilaku itu kan berasal dari pikiran. Pikiran dari mana? Pikiran itu dari luar. Jadi semua yang masuk ke panca indera kita, semua yang masuk dari panca indera kita, dari mata apa yang kita lihat, dari telinga apa yang kita dengar, itu membentuk pikiran, membentuk lama-kelamaan membentuk mindset atau pola pikir. Nah, kalau yang kita dapatkan, asupan yang kita dapatkan dari luar itu negatif, maka ini cenderung akan negatif. Nah, tapi kalau yang masuk ini positif, maka yang ada pikiran itu menjadi positive thinking. Ini negative thinking, ini menjadi positive thinking. Nah, ini nanti masuk ke sini karena ini bagian dari jiwa gitu. Nah, ketika ini sudah masuk ke sini, dia lama-kelamaan akan jadi perasaan gitu. Perasaan lama-kelamaan menjadi emosi. Emosi membentuk memori, begitu. Nah, kalau bagus, ya it's okay. Tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika inputnya itu adalah negatif, sesuatu yang negatif. Ya, yang negatif ini tentunya akan jadi noda-noda di sini. Gitu. Maka menjaga asupan itu penting. Jadi yang di sekeliling kita itu penting kita perhatikan. Jangan dikasih asupan-asupan yang negatif gitu. Karena apa? Karena tanpa kita sadari ini nanti akan mengendap di sini gitu. Nah, pikiran itu punya pola. Jadi pikiran ini dia punya pola pikiran sekarang. Pola. Atau gampangnya kesukaannya yang dia sukai. Kesukaannya pikiran. Kesukaannya pikiran itu adalah dia bermain-main ke apa kemarin? Kalau ini masa sekarang, dia suka bermain ke apa? Ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar, ini kamar. Suka main ke, kalau tidak ke masa lalu, ke masa apa? Masa depan. Itu kesukaannya sudah set gini. Set gitu. Suka ke situ. Jarang sekali yang suka diam di stay on center. Ini no. Masa sekarang. Gitu. Ini last yang sudah terjadi, ini future yang belum terjadi, yang akan terjadi masa depan. Sehingga ketika pikiran itu ke masa lalu, berpikir ke masa lalu, yang ada apa yang timbul? Apa? Sedih. Gitu. Sedih. Sedih kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Apa ekspektasi? Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini apa? Kalau berkunjung ke masa depan, apa yang terjadi? Galau, gitu. Khawatir. Padahal ini ke sini, berkunjung ke sini dan berkunjung ke sini, ini namanya mati. Ini juga mati. Karena hidup itu cuman ini. Itu. Kenapa dibilang mati? Karena ini sudah berlalu. Berlalu kan berarti mati, tidak ada kan. Mau di gimana-gimana pun, yang namanya sudah masa lalu, tidak mungkin kita balik lagi ke situ. Gitu. Begitu juga yang ini, masa depan.
masa depan itu adalah sesuatu yang kita belum ada di situ. Belum tentu kalau kita akan di situ gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu 1 jam lagi atau hari besok bagaimana. Itu belum tentu kalau kita masih ada di dunia ini. Maka stay on center ini atau no ini, masa sekarang ini adalah milik kita yang sesungguhnya, yang diberikan oleh Allah yang sesungguhnya. Maka sebenarnya nafas itu mengajari kita hidup, mati, hidup, mati. Jadi kita ketika tarik nafas itu namanya kita sedang hidup, menghembuskan nafas itu kita sebenarnya sedang mati. Cuman karena saking cepatnya kita menganggap kita hidup terus gitu. Karena saking cepatnya sehingga kita menganggap kita hidup terus. Padahal di situ ada hidup dan mati gitu. Nah, di stay on no ini, di stay on center no di masa sekarang ini adalah milik kita yang sesungguhnya yang dianugerahkan oleh Allah. Di situ kita tidak punya masalah. Di saat ini sekali kita kan tidak punya masalah. Ya. Iya. Itu jadi di saat ini sekali itu kita tidak punya masalah. Kalau kita berkata saya punya masalah berarti berkunjung ke pikiran sedang berkunjung ke masa lalu. Masalah itu apa? Masalah itu adalah sesuatu apa? Masalah itu apa masalah itu? Masalah adalah keinginanku tidak sama dengan realitas gitu. Itu yang disebut masalah. Masalah itu adalah keinginanku tidak sama dengan realitas yang ada. Itu yang disebut dengan masalah. Lalu bagaimana? Apakah realitas yang harus menyesuaikan keinginanku atau keinginanku yang harus menyesuaikan dengan realitas? Gimana? Realitas tahu realitas? Realitas tahu? Realitas itu kenyataan yang ada. Gitu. Mana yang benar? Keinginanku mengikuti realitas atau realitas yang harus mengikuti keinginanku? Yang mungkin yang mana? Keinginanku mengikuti realitas. Berarti kalau keinginanku mengikuti realitas, keinginanku mengikuti realitas, ini yang disebut dengan menerima kenyataan. Menerima kenyataan seapa adanya tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Itulah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan iman kepada Allah. Karena semua peristiwa itu ada kehadiran Allah di situ. Dan semua apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, pasti di situ ada pembelajaran. Gitu. Jadi kalau gampangnya ngomong itu Allah ingin ngasih tahu, ingin ngasih pembelajaran, ingin ngasih ilmu kepada kamu. Gitu loh. Kenapa ada keinginanku yang tidak sama dengan realitas? Karena Allah ingin ngasih tahu. Ngasih tahunya apa? Apa yang ingin dikasih tahu oleh Allah kepada kita? Ngasih tahunya itu bahwa yang menjadi Tuhan itu aku, katanya Allah. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Allah itu ini. Yang menjadi Tuhan itu aku, bukan kamu. Gitu.
bukan kamu. Karena apa? Karena kalau realitas ngikuti keinginan kita, berarti yang jadi Tuhan kita, gitu loh. Jadi kenapa ada keinginan itu tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan realitas? Karena Allah ingin ngasih tahu, ingin memberi pelajaran kepada kita bahwa yang jadi Tuhan itu aku. Kamu harus tunduk kepadaku, gitu katanya Allah. Bukan kamu. Makanya kadang orang itu berdoa, kadang orang berdoa kan gitu. Di awalnya dia mohon, ya Allah, gitu pelan-pelan. Ya Allah, pelan-pelan. Beri aku rizki yang banyak, gitu. Nanti di belakang-belakang nengkat lagi agak sedikit ngatur. Mobil dong ya Allah, rumah dong ya Allah, gitu. Akhirnya jadi ngatur Tuhan, gitu. Kata Allah gimana? Emang siapa kamu, gitu. Terus yang jadi Tuhan ini aku atau kamu, katanya Allah, gitu. Akhirnya gitu. Jadi setiap peristiwa itu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu adalah ini. Karena Allah ingin ngasih tahu bahwa yang jadi Tuhan itu adalah aku, bukan kamu. Nah, ketika kita sudah pure bisa menerima kenyataan seapa adanya tanpa penghakiman, ikhlas, ya Allah, ya sudah dah, hari ini Engkau berikan aku rizki ini. Aku bersyukur ya Allah, aku syukuri karena ini adalah yang terbaik darimu. Aku menunduk kepadamu ya Allah dan aku terima seapa adanya. Nah, ini akan muncul keajaiban-keajaiban gitu. Kalau kita bisa menerima seapa adanya. Gitu. Seapa adanya. Ini review aja ya, review yang kemarin. Nah, yang sebenarnya yang harus yang kita bahas ini nih, lanjutannya ya, lanjutannya kemarin. Dan ilmu ini harus dipraktekkan. Jadi stay on center itu harus dipraktekkan setiap hari, bukan hanya jadi pengetahuan aja. Begitu kita ada pikiran ke sana, itu balik lagi ke tengah. Oh, alhamdulillah aku masih dikasih hidup saat ini. Balik lagi ke sana, kepikiran ke masa lalu, langsung ingat ke, oh saat ini alhamdulillah aku masih dikasih nafas. Begitu. Itu harus dilatih gitu. Kalau tidak dilatih ya pikiran akan seperti ombak gitu. Ketika pikiran itu seperti ombak, kita diombang-ambingkan oleh pikiran. Itu bayangkan bagaimana kalau pikiran kita diombang-ambingkan gitu. Seperti ombak di laut itu kosong gitu. Maka cara mengendalikan pikiran ya seperti itu tadi, stay on center. Berada di tengah-tengah. Oke. Nah, untuk mengobati kotoran jiwa, membersihkan kotoran jiwa ini, titik-titik ini yang kemarin itu ya, membersihkan ini kotoran-kotoran jiwa ini yang perlu dilakukan adalah kemarin adalah tobat. Gitu. Tobat itu apa? Tobat apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu maksudnya gimana? Pulang kepada Allah mati gitu. Apa bedanya dengan istighfar? Astagfirullah kan minta ampun. Astagfirullah itu artinya, ya Allah aku minta ampun. Jadi taubat itu gini. Taubat itu benar tadi kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu kembali yang bagaimana? Jadi sifatnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ya. Ini di atas ini. Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Itu maksudnya
kita kembali kepada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa? Welas asih. Kembali kepada sikap welas asih. Jadi ditanamkan benar-benar dari di dalam tubuh kita ini, yang tadinya itu di sini ini ada iri, sombong, dengki, terus cinta dunia, dendam, misalkan sakit hati, misalkan. Nah, ini semua dilebur jadi diganti dengan welas asih, gitu. Diganti dengan welas asih, kasih sayang, gitu. Coba kalau kita welas asih, kasih sayang, iri hilang apa enggak? Mau sombong jadi apa enggak? Enggak jadi, gitu loh. Karena apa? Mau sombong, kasihan dong, kasihan nanti kalau aku menyombongkan diri, itu temanku gimana? Empatinya timbul, kasihan dia nanti minder, gitu. Mau dengki juga begitu, mau cinta dunia juga begitu. Mau cinta dunia gimana? Mau semua dimiliki, ketibiin, dimiliki sendiri. Timbullah empatinya. Mau berbagi, mau ngasih ke orang lain. Kasihan dong kalau semua tak ambil sendiri, nanti kasihan orang itu, aku harus ngasih gitu. Akhirnya enggak jadi, hilang lah cinta dunianya. Mau dendam juga gitu. Awas ya, nanti tak balas, misalkan begitu. Kalau ketemu aku balas. Kalau kita ganti dengan welas asih, ininya hilang gitu. Dendamnya jadi hilang, kasihan. Masa hanya urusan seperti itu, masa aku mau aku balas dengan yang lebih besar gitu. Sakit hati juga begitu. Ya sudah dah, aku ikhlaskan, aku maafkan. Mungkin saat itu dia sedang hilaf. Gitu. Karena semua manusia itu punya kekurangan. Aku pun juga kekurangan. Jadi aku lebih welas asih. Semua itu adalah apa kemarin? Semua itu adalah, toh semuanya itu adalah percikan ilahi. Gitu kan? Kan iya? Jadi ketika kita melihat bahwa semua itu adalah percikan ilahi, welas asih itu tumbuh. Gitu. Itu namanya kembali kepada Allah, kembali kepada frekuensinya Allah, yaitu welas asih. Itu namanya taubat. Nomor 2, istighfar. Nah, ini kalau ini istighfar itu minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku, kesalahanku. Itu namanya minta ampun. Minta ampun biasanya lafadznya astagfirullahaladzim, astagfirullah li abi wa ummi, astagfirullah li wali walidayya, hukukil wajibati alayya, dan sebagainya. Ada yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Pernah dengar sayyidul istighfar? Pernah? Apa sayyidul istighfar? Rajanya istighfar yang paling. Terus dzikir ini ya. Nah, dzikir ini mungkin dibahas lebih detail aja, dzikir dibahas dengan sesi yang lain gitu ya. Terus selanjutnya nanti disertai dengan perilaku. Jadi habis ini ada dzikir dan memperbaiki perilaku. Perilaku yang perlu diperbaiki apa? Ikhlas, sabar, muhasabah, menangis, terus zuhud atau hati-hati. Itu aja. Ada yang tanyain? Oke, sip ya. Udah ya?